Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Al-ayah, sadaqallahul adim. Sahabat HA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa menakdirkan kepada kita untuk bermuajah kembali. Dan salam-salamnya untuk keluarga saya yang ada di Jawa Barat, khususnya di kota Garut. Dan salam-salam juga untuk seluruh keluarga yang ada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga kesehatan, diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan seputar taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bukan hanya di lisan saja. Taat kepada Allah itu bukan hanya di pikiran saja. Taat kepada Allah itu bukan hanya untuk sepintas ingat saja gitu. Tetapi taat kepada Allah itu harus melaksanakan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, taat kepada Allah itu dengan lisan, dengan bilisani, dengan lisan kita, dengan tata cara ucap lampah kita gitu, dengan bahasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti kriteria taat kepada Allah itu dengan hati, yang nomor kedua. Lalu setelah dengan hati, yang nomor ketiga, kriteria taat kepada Allah itu dengan perilaku, dengan kelakuan kita, dengan akhlak kita, taat kepada Allah itu. Jadi kriteria taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Juga itu merupakan sebuah kewajiban kita yang harus melewati beberapa tahapan-tahapan tersebut atau kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga membuktikan untuk taat kepada Allah itu dengan anggota badan. Bagaimana bentuk sujud kita, bentuk iya kana budwa iya kana stain kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ucapan kita dalam lampah bukti membuktikan syukur oleh lisan, mengatakan alhamdulillah, mengatakan sholawat. Itu merupakan salah satu bentuk ketaatan hamba kepada sang Robnya. Dan kewajiban hamba kepada Robnya supaya taat, yang pertama adalah Allah diyakini bahwa Allah itu sebagai malikinas, rajanya manusia. Yang kedua ilahinas, sembahan manusia. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Maka sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man ta'alamal Quran wa alamah khairukum ma ta'alamal Quran wa alamah, sebaik-baiknya di antara kalian itu ma ta'alamal Quran, yang belajar terhadap Al-Quran, wa alamah, dan orang yang mengajarkan terhadap itu Al-Quran. Apalagi orang yang belajar
lalu mengajarkan dan mempraktekkan daripada esensi-esensi ayat-ayat Al-Quran gitu, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sabda Rasulullah SAW atau yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka daripada itu sahabat yang dibudiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku pajero ya. Kita ini pajero. Apa sih itu pajero? Pajero, pejuang jejak Rasul, harus siap sami'na wa ata'na kepada Allah. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.